Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lampu kristal di aula Hotel Bintang 5 itu memantulkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah ikut merayakan kemenangan Anjani malam itu. Tepuk tangan riuh rendah memenuhi ruangan saat namanya dipanggil ke atas panggung. Dengan langkah anggun dan setelan blazer berwarna emerald yang tajam, Anjani menerima plakat penghargaan sebagai General Manager, termuda dalam sejarah perusahaan logistik tempatnya mengabdi selama 8 tahun. Keberhasilan ini bukan hanya milik saya, tapi milik tim yang percaya bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil, ucap Anjani di depan mikrofon. Suaranya stabil, namun di dalam dada, jantungnya berdegup kencang. Bukan karena gugup, melainkan karena ia tidak sabar ingin pulang dan membagikan kebahagiaan ini dengan Aris, suaminya. Di sela-sela acara, rekan-rekan kerjanya bergantian memberikan selamat. Selamat, Bu Anjani. Pak Aris pasti bangga sekali punya istri sehebat Anda, ujar salah satu kolega. Anjani hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyembunyikan sedikit keraguan. Dalam hati ia bertanya, apakah benar Aris akan bangga? Sepanjang perjalanan pulang dengan taksi, Anjani menggenggam plakat kristal itu dengan erat. Ia membayangkan Aris akan menunggunya di ruang tamu dengan secangkir teh hangat, atau setidaknya sebuah pelukan singkat. Ia bahkan sudah memesan makanan mewah melalui aplikasi untuk merayakan momen ini berdua. Namun, saat pintu rumah terbuka pada pukul 10 malam, suasana sunyi menyambutnya. Lampu ruang tamu hanya menyala temaram. Anjani melihat Aris duduk di sofa panjang, matanya terpaku pada layar ponsel. Aroma mie instan menyengat di ruangan itu, kontras dengan aroma parfum mahal yang masih menempel di baju Anjani. Mas, aku pulang, sapa Anjani lembut. Ia meletakkan tasnya dan duduk di samping suaminya, mencoba memancing perhatian. Aris hanya berdehem tanpa menoleh. Oh, sudah pulang. Jam berapa ini? Istri macam apa yang pulang hampir tengah malam? Dada Anjani terasa sesak seketika. Tadi kan aku sudah bilang di WhatsApp, Mas, ada acara pengukuhan jabatan baruku sebagai YM. Aku bahkan kirim fotonya tadi. Aris akhirnya meletakkan ponselnya, namun sorot matanya tidak menunjukkan binar kebahagiaan. Ia menatap plakat kristal di tangan Anjani dengan pandangan meremehkan. YM, General Manager? Hebat sekali ya kamu sekarang. Pasti makin sibuk, makin jarang di rumah, dan makin merasa tinggi dari suamimu sendiri. Anjani tertegun. Mas, ini prestasi yang kita impikan. Dengan jabatan ini, cicilan rumah kita bisa lunas lebih cepat, dan kita bisa mulai menabung untuk pendidikan anak kita nanti. Kenapa responmu begini? Aris berdiri, membetulkan sarungnya dengan kasar. Prestasi? Buatku, prestasi istri itu kalau rumah bersih, makanan siap di meja sebelum suami pulang, dan nurut sama suami. Sekarang lihat, kamu pulang malam dengan baju kantor yang ketat begitu, sementara suamimu cuma makan mie instan sendirian. Jabatan tinggi cuma bikin kamu lupa kodrat. Anjani. Anjani berusaha menahan air matanya. Aku sudah pesan makanan lewat aplikasi tadi, Mas. Seharusnya sampai sebelum aku tiba. Dan soal kodrat, aku tidak pernah meninggalkan kewajibanku. Aku tetap bangun pagi untuk menyiapkan sarapanmu sebelum ke kantor. Halah, alasan. Potong Aris dengan nada meninggi. Kamu pikir uang bisa membeli harga diriku? Semakin tinggi jabatannya, biasanya perempuan itu semakin keras kepala. Jangan harap aku akan memuji atau sujud di bawah kakimu hanya karena kamu sekarang punya banyak anak buah. Aris melangkah menuju kamar, namun ia berhenti di ambang pintu dan menoleh kembali. Oh ya, satu lagi. Jangan terlalu bangga dengan jabatan itu. Ingat, setinggi apapun pangkatmu di kantor, di rumah ini kamu tetaplah bawahanku. Tugasmu itu melayani, bukan memerintah. Bra. Pintu kamar dibanting dengan keras. Anjani terduduk sendirian di ruang tamu yang kini terasa sangat luas dan dingin. Plakat kristal yang tadinya terasa sangat berharga, kini terasa seperti beban yang berat di tangannya. Ia menatap pantulan dirinya di permukaan kristal itu, seorang wanita sukses di mata dunia,
namun terasa seperti pecundang di rumahnya sendiri. Ia mengambil ponselnya, melihat notifikasi dari grup WhatsApp keluarga besarnya. Kakaknya, teman-temannya, semua mengirimkan ucapan selamat. Namun, tak satupun kata manis keluar dari mulut pria yang dulu berjanji akan menjadi pendukung nomor 1 dalam hidupnya. Anjani menghela napas panjang, mencoba menelan pahitnya kenyataan. Ia tidak tahu bahwa ini barulah awal dari badai yang lebih besar. Ia tidak menyadari bahwa di balik kemarahan Aris malam itu, ada sebuah rencana yang sudah disusun suaminya bersama ibu dan adiknya untuk menjinakkan kesuksesan Anjani. Malam itu, Anjani tidur di sofa. Bukan karena tidak ada tempat di tempat tidur, tapi karena ia merasa asing di dalam rumahnya sendiri. Di tengah kegelapan, ia berbisik pada dirinya sendiri, apakah kesuksesanku adalah sebuah kesalahan? Namun, sebuah kekuatan kecil di dalam hatinya menjawab, tidak. Kesalahanmu bukan pada kesuksesanmu, tapi pada caramu membiarkan dirimu direndahkan. Tanpa Anjani sadari, besok pagi Aris akan memberikan kejutan yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar ucapan kasar. Sebuah kejutan yang akan membawa drama keluarga besar masuk ke dalam ruang privasinya, memaksa Anjani untuk memilih, tetap menjadi istri yang penurut atau menjadi ratu di istananya sendiri. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela ruang tamu, menyapu wajah Anjani yang terbangun dengan leher kaku karena tidur di sofa. Ia mengerjapkan mata, berusaha mengumpulkan kesadaran. Harum aroma kopi yang biasanya menenangkan kini digantikan oleh suasana tegang yang pekat. Di dapur, ia mendengar denting piring yang kasar. Aris sudah bangun, namun tidak ada sapaan hangat. Anjani beranjak menuju dapur, mencoba mencairkan suasana. Mas, mau kubuatkan sarapan apa? Aku ada waktu sedikit sebelum berangkat ke kantor untuk rapat perdana sebagai YM. Aris yang sedang menuang air panas ke gelasnya menoleh dengan senyum miring yang aneh, bukan senyum tulus, melainkan senyum yang menyimpan maksud tersembunyi. Tidak usah repot-repot. Anjani, mulai hari ini, kamu tidak perlu pusing memikirkan urusan dapur atau rumah ini. Aku sudah mengatur semuanya. Anjani mengernyitkan dahi. Maksudmu? Kamu menyewa jasa catering. Aris meletakkan gelasnya dengan dentuman keras di meja makan. Lebih baik dari itu. Semalam, setelah kamu pulang dengan sombongnya memamerkan plakat itu, aku menelepon ibu di kampung. Aku juga bicara dengan Lucy. Jantung Anjani berdegup kencang. Nama ibu mertuanya, Ibu Ratmi, dan adik iparnya, Lucy, selalu membawa firasat buruk. Selama 3 tahun pernikahan, mereka jarang berkunjung, namun setiap kali bertemu, mereka selalu mengkritik gaya hidup Anjani yang dianggap terlalu modern dan boros, hanya karena Anjani suka membeli buku atau merawat diri di salon. Ibu dan Lucy akan datang ke sini, lanjut Aris dengan nada final. Mereka akan menginap. Dan bukan hanya untuk 1 atau 2 hari. Aku meminta mereka tinggal di sini dalam waktu yang lama. Anjani tertegun. Sendok yang ia pegang hampir jatuh. Apa? Mas, kenapa kamu tidak diskusi dulu denganku? Kita sudah sepakat bahwa rumah ini adalah ruang pribadi kita. Apalagi sekarang tanggung jawabku di kantor sedang besar-besarnya. Aku butuh ketenangan untuk fokus. Aris melangkah mendekat, mengintimidasi dengan postur tubuhnya. Diskusi? Sejak kapan kepala keluarga harus diskusi dengan bawahan? Justru karena kamu sekarang sibuk jadi YM itu, rumah ini jadi terbengkalai. Ibu merasa prihatin melihatku tidak terurus. Beliau bilang, istri yang jabatannya terlalu tinggi biasanya butuh dididik lagi supaya tahu cara mengabdi pada suami. Ibu dan Lucy akan membantuku, mengingatkanmu, kembali ke kodrat. Mengingatkanku? Suara Anjani mulai bergetar karena emosi yang tertahan. Selama ini aku yang membayar cicilan rumah ini, Aris. Aku yang membayar tagihan listrik, air, bahkan cicilan mobil yang kamu pakai. Aku tidak pernah mengeluh. Aku selalu menyiapkan keperluanmu. Bagian mana dari diriku yang menurutmu tidak mengabdi? Wajah Aris memerah. Harga dirinya tersentil. Tuh, kan? Baru juga 1 malam jadi YM. Kamu sudah mulai mengungkit-ungkit soal uang.
Itu masalahnya. Kamu merasa karena kamu punya uang, kamu bisa mengaturku. Dengan adanya ibu di sini, kamu akan punya mentor. Beliau wanita hebat yang bisa membesarkan anak-anaknya tanpa harus jadi wanita karir yang haus pujian seperti kamu. Anjani menarik napas dalam-dalam. Ia ingin berteriak bahwa zaman sudah berubah, bahwa kerja kerasnya adalah untuk masa depan mereka bersama. Namun, ia tahu berdebat dengan Aris saat ini hanya akan membuang energi. Kapan mereka datang? Tanya Anjani pendek. Besok pagi mereka sudah berangkat. Aku akan menjemput mereka menggunakan mobil. Dan satu lagi. Aris merogoh saku celananya dan mengeluarkan serangkaian kunci. Aku sudah menduplikasi kunci rumah kita. Satu untuk ibu, satu untuk Lucy. Jadi mereka bisa keluar masuk sesuka hati tanpa perlu menunggu kamu pulang malam. Dunia Anjani serasa runtuh. Kunci itu adalah simbol privasi dan keamanan baginya. Memberikannya kepada mertua dan ipar yang toksik tanpa persetujuannya adalah penghinaan besar. Mas, kunci cadangan itu hanya untuk keadaan darurat. Di rumah ini, perintahku adalah hukum, bentak Aris. Ibu merasa keberatan kalau harus menunggu menantunya yang sibuk. Itu pulang hanya untuk masuk ke rumah anaknya sendiri. Sekarang, siapkan kamar tamu. Singkirkan semua buku-buku dan alat kerjamu dari kamar sebelah. Ibu mau kamar yang luas dan nyaman. Lucy juga minta disediakan koneksi internet yang cepat karena dia mau mulai belajar jualan online dari sini. Anjani menatap kamar tamu yang selama ini ia gunakan sebagai ruang kerja sekaligus perpustakaan kecilnya. Di sana terdapat berkas-berkas penting perusahaan, laptop, dan koleksi literatur manajemen yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Itu adalah tempat perlindungannya saat ia butuh ketenangan. Aku tidak bisa memindahkan ruang kerjaku begitu saja. Mas, itu kantor keduaku, protes Anjani. Aris tertawa mengejek. Simpan saja ambisimu itu di kantor. Di rumah ini, kamu cuma seorang istri, menantu, dan kakak ipar. Kalau ibu dan Lucy datang, aku mau melihat kamu melayani mereka dengan baik. Jangan sampai ada muka masam. Jangan ada pamer jabatan. Kalau sampai aku dengar ibu mengeluh soal sikapmu, aku tidak akan segan-segan bersikap keras padamu. Aris kemudian berjalan meninggalkan dapur. Bersiul kecil seolah-olah baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar. Ia masuk ke kamar dan mulai mengemasi tas kecil, bersiap untuk perjalanan menjemput pasukannya. Anjani berdiri mematung di tengah dapur. Ia menatap ke arah meja makan yang kosong. Pikirannya melayang pada jadwal rapat direksi besok lusa, pada presentasi strategi tahunan yang harus ia siapkan, dan kini, ia harus menghadapi invasi dari keluarga suaminya yang sudah jelas-jelas datang untuk menaklukkannya. Ia berjalan menuju ruang kerjanya. Dilihatnya tumpukan buku dan berkas-berkasnya. Dengan tangan gemetar, ia mulai memasukkan buku-bukunya ke dalam kardus. Air mata jatuh membasahi sampul buku kepemimpinan yang baru ia beli. Namun, di tengah kesedihan itu, sebuah kilatan amarah muncul di matanya. Ia menyadari sesuatu. Aris tidak sedang berusaha memperbaiki rumah tangga. Aris sedang berusaha menghancurkan kepercayaan dirinya karena ia merasa terancam oleh kesuksesan Anjani. Dengan membawa ibu dan Lucy, Aris ingin menciptakan lingkungan di mana Anjani selalu di pihak yang salah, di mana Anjani menjadi pelayan bagi 3 orang sekaligus. Kamu ingin bermain peran sebagai kepala keluarga yang berkuasa, Aris? Bisik Anjani pada kesunyian ruangan. Dan kamu ingin membawa penonton untuk melihatku jatuh? Anjani menghapus air matanya dengan kasar. Ia teringat kata-kata mentornya di kantor. Seorang pemimpin tidak ditentukan oleh jabatannya, tapi oleh bagaimana dia mengendalikan krisis. Ia mengambil ponselnya, namun bukan untuk menelepon Aris. Ia menelepon asisten pribadinya di kantor. Halo, Siska? Tolong batalkan semua jadwalku di luar kantor untuk lusa. Dan satu lagi. Tolong carikan kontak layanan pembersih rumah profesional yang bisa bekerja kilat, serta toko furnitur yang bisa kirim hari ini juga. Aku punya proyek mendadak di rumah. Anjani menutup telepon. Jika Aris pikir dia bisa mengubah rumah ini menjadi penjara bagi Anjani dengan bantuan ibunya,
maka Aris salah besar. Anjani memutuskan untuk mengikuti permainan ini, namun dengan aturannya sendiri. Ia akan membiarkan Aris pergi menjemput mereka. Ia akan membiarkan pria itu merasa menang untuk sementara. Namun, saat Aris kembali nanti dengan membawa pasukannya, Anjani akan memastikan bahwa mereka menyadari satu hal. Mereka tidak sedang memasuki rumah seorang istri yang lemah, melainkan wilayah kekuasaan seorang general manager yang tahu persis bagaimana cara mempertahankan asetnya. Malam itu, saat Aris sibuk bersiap-siap dan bahkan tidak mau menoleh pada Anjani sebelum tidur, Anjani hanya diam. Ia memperhatikan suaminya dari sudut mata. Ada rasa sakit, tentu saja. Namun di balik rasa sakit itu, mulai tumbuh sebuah rencana. Hati-hati di jalan besok, Mas. Kata Anjani tenang saat Aris hendak berangkat subuh-subuh. Ya, pastikan rumah sudah bersih dan kamar ibu siap. Jangan memalukan aku. Jawab Aris dingin tanpa sedikit pun rasa terima kasih. Anjani hanya tersenyum tipis. Senyum yang akan membuat Aris menyesal jika saja pria itu cukup peka untuk membacanya. Begitu mobil Aris keluar dari pagar, Anjani tidak menangis. Ia langsung meraih ponselnya dan melakukan serangkaian instruksi. Permainan dimulai. Aris, gumamnya. Suara mesin mobil Avanza putih, yang cicilannya setiap bulan ditarik otomatis dari rekening Anjani, menderu di depan pagar. Jarum jam baru menunjukkan pukul 4.30 pagi. Langit masih kelabu, dan udara dingin menusuk tulang. Aris tampak sibuk memasukkan beberapa tas ke bagasi. Wajahnya cerah. Sebuah binar yang tidak Anjani lihat saat ia pulang membawa kabar kenaikan jabatannya 2 hari lalu. Anjani berdiri di ambang pintu, bersedekap dengan piyama satinnya. Ia memperhatikan suaminya yang tampak begitu bersemangat. Lucu sekali, pikir Anjani. Untuk menjemput ibu dan adiknya, Aris bisa bangun sepagi ini tanpa perlu dibangunkan berkali-kali. Sementara untuk mengantarnya ke bandara saat dinas luar kota, Aris selalu punya 1000 alasan untuk tidur lebih lama. Aris menghampiri Anjani, bukan untuk mencium keningnya sebagai tanda pamit, melainkan untuk memberikan selembar kertas yang sudah penuh dengan tulisan tangan yang berantakan. Ini daftar tugasmu selama aku pergi menjemput ibu, kata Aris tanpa basa-basi. Aku akan sampai di sana siang ini, menginap semalam di rumah ibu. Lalu besok pagi kami berangkat kembali ke sini. Jadi, kamu punya waktu 2 hari untuk memastikan rumah ini layak dihuni manusia. Anjani menerima kertas itu, membacanya sekilas. Matanya membulat. 1. Bersihkan seluruh kaca jendela dan sarang laba-laba di langit-langit. 2. Kuras bak mandi. Ibu tidak suka air yang sudah mengendap lebih dari sehari. 3. Masak rendang dan sayur lodeh untuk penyambutan. Ibu suka masakan yang bumbunya meresap. Jangan beli jadi. 4. Rapikan taman depan. Lucy mau foto-foto untuk konten jualannya. 5. Pastikan semua AC di kamar sudah diservis agar dinginnya maksimal. Anjani melipat kertas itu perlahan. Mas, kamu tahu besok aku ada rapat koordinasi pertama dengan para direktur sebagai YM. Kamu berharap aku melakukan semua ini sendirian? Aris mendengus. Tangannya sudah memegang gagang pintu mobil. Itulah gunanya jadi istri. Jangan cuma pintar memerintah staf di kantor. Di sini, kamu itu pelayan rumah tangga. Kalau kamu tidak sanggup, ya berhenti saja jadi YM. Gampang, kan? Toh, gajiku sebagai staf administrasi sebenarnya sudah cukup kalau kamu tidak gaya hidup mewah. Anjani ingin tertawa keras mendengarnya. Gaji Aris cukup? Bahkan untuk membayar uang keamanan lingkungan dan iuran sampah saja, Aris seringkali lupa. Namun, Anjani memilih untuk tetap tenang. Ia butuh Aris pergi secepat mungkin agar ia bisa mulai bekerja. Hati-hati di jalan, Mas. Jangan lupa cek oli mobilnya. Aku tidak mau ada kendala di jalan karena itu mobil satu-satunya yang kita punya. Ujar Anjani datar. Mobilku. Anjani. Jangan sebut. Kita. Aku yang menyetirnya setiap hari. Koreksi Aris dengan ego yang meluap-luap. Ia kemudian masuk ke mobil, membanting pintu, dan melesat pergi tanpa lambaian tangan. Begitu lampu belakang mobil Aris menghilang di tikungan komplek, ekspresi Anjani berubah total.
Kelembutan yang selama ini ia pelihara sebagai istri yang penurut luruh seketika. Ia masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat, dan langsung menuju ruang kerjanya yang separuh berantakan karena kardus-kardus yang dipaksakan Aris semalam. Ia mengambil ponselnya. "Siska, kamu sudah bangun? Bagus. Kirim tim kebersihan profesional sekarang juga. Aku mau tim yang paling lengkap. Cuci karpet, servis AC, hingga penataan taman. Dan Siska, tolong hubungi pengacara keluarga kita, Pak Hendra. Aku butuh berkas kepemilikan aset rumah ini dipastikan sudah aman di brankas kantor, bukan di rumah." Anjani tidak berhenti di situ. Ia berjalan ke arah dapur, menatap daftar tugas dari Aris yang ia letakkan di meja makan. Ia mengambil korek api dari laci, menyalakan apinya, dan membakar kertas itu di atas wastafel hingga menjadi abu. "Masak rendang? Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada mengulek bumbu untuk orang yang hanya ingin merendahkanku," gumamnya. 2 jam kemudian, rumah Anjani yang biasanya sepi berubah menjadi zona konstruksi mini. Tim cleaning service berseragam sibuk membersihkan setiap sudut. Teknisi AC sedang bekerja di atas tangga. Sementara itu, Anjani duduk di meja makan dengan laptopnya, memimpin rapat singkat melalui panggilan video dengan tim pemasarannya. "Saya ingin laporan penjualan kuartal terakhir ada di meja saya besok pagi pukul 8, tegas Anjani. Suaranya penuh wibawa. Sangat berbeda dengan suara yang ia gunakan saat berbicara dengan Aris. "Dan pastikan tim humas menyiapkan rilis media tentang ekspansi baru kita." Di tengah kesibukannya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari Aris. Foto, Aris sedang makan soto di pinggir jalan bersama ibu dan Lucy. Pesan, "Ibu bilang dia sudah tidak sabar ingin melihat kamu pakai daster dan masak di dapur. Jangan lupa, Lucy mau kamar mandinya harum melati. Awas kalau berantakan." Anjani hanya melirik pesan itu tanpa membalasnya. Ia justru mengetik pesan untuk Siska. "Siska, pesan catering premium dari restoran bintang 5 untuk besok siang. Menu tradisional kelas atas, tapi jangan diletakkan di piring biasa. Gunakan set keramik koleksi terbaikku. Dan pastikan ada asisten pelayan yang datang untuk menata mejanya." Anjani tidak sedang pamer. Ia sedang menetapkan batas. Selama ini, ia berusaha menjadi istri normal yang melakukan semuanya sendiri karena ingin menghargai perasaan Aris. Namun, Aris justru menganggap kesederhanaan Anjani sebagai kelemahan. Maka, jika Aris ingin membawa keluarganya untuk menjatuhkannya, Anjani akan menyambut mereka dengan status aslinya, seorang wanita berkuasa yang mampu membeli kenyamanan dengan hasil keringatnya sendiri. Malam harinya, rumah itu sudah berubah total. Bukan menjadi rumah yang tunduk, seperti keinginan Aris, melainkan menjadi rumah yang memancarkan kemewahan dan otoritas. Semua debu hilang, tanaman di taman tertata simetris dan elegan, dan udara di dalam rumah berbau aromaterapi kayu cendana yang mahal. Anjani masuk ke kamar tamu yang sedianya untuk ibu mertuanya. Ia tidak memindahkan satupun bukunya ke dalam kardus. Sebaliknya, ia justru menambah rak buku baru di sana, memenuhi ruangan itu dengan literatur bisnis dan biografi tokoh dunia. Ia ingin ibu mertuanya tahu bahwa di rumah ini, pengetahuan lebih dihargai daripada sekadar daster dan bumbu dapur. Ia kemudian berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia mematut dirinya yang mengenakan kemeja putih sutra. Ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kepergian Aris untuk menjemput keluarganya justru memberi Anjani ruang untuk bernapas dan menyadari bahwa ia tidak butuh validasi dari pria yang merasa kecil saat istrinya menjadi besar. "Kalian akan datang besok dengan harapan melihatku berlutut," bisik Anjani pada bayangannya di cermin. "Tapi kalian akan pulang dengan menyadari bahwa pintu ini hanya terbuka untuk mereka yang tahu cara menghormati tuan rumahnya." Anjani menutup malam itu dengan tenang. Ia tidur di ranjangnya yang luas, tanpa Aris di sampingnya, dan anehnya, ia tidur lebih nyenyak daripada malam-malam sebelumnya. Ia siap untuk kejutan besar besok siang. Ia siap melihat wajah syok Aris, Ibu Ratmi, dan Lucy saat mereka menyadari bahwa rencana mereka untuk menjinakkan Anjani telah gagal sebelum dimulai. Besok bukan hanya tentang penyambutan tamu,
tapi tentang deklarasi kemerdekaan Anjani di rumahnya sendiri. Pagi hari di hari kedua keberangkatan Aris, Anjani terbangun bukan karena alarm ponselnya, melainkan karena perasaan determinasi yang kuat. Ia berdiri di balkon kamarnya, menghirup udara pagi yang segar, dan menatap taman bawah yang kini sudah tertata rapi berkat jasa tukang kebun profesional yang ia sewa kemarin. Tidak ada lagi rumput liar yang mencerminkan ketidakpedulian Aris terhadap estetika rumah. Semuanya simetris, hijau, dan mahal. Anjani menyadari satu hal penting. Selama ini ia mencoba menyesuaikan diri agar tidak terlihat terlalu sukses di depan Aris. Ia menyembunyikan tas-tas bermereknya di dalam lemari paling belakang. Ia jarang memakai perhiasan di rumah, dan ia selalu berusaha tampil sesederhana mungkin agar suaminya tidak merasa terintimidasi. Namun, pengorbanan itu justru dibalas dengan penghinaan. Aris menganggap kesederhanaannya sebagai tanda bahwa Anjani bisa diinjak. "Cukup," gumam Anjani. "Kalau dia ingin aku ingat kodratku, maka kodratku adalah menjadi pemilik sah rumah ini." Pukul 9 pagi, sebuah mobil box tiba di depan rumah. Anjani telah memesan beberapa furnitur baru untuk menggantikan furnitur lama di ruang tamu yang sudah kusam. Kursi kayu jati tua yang dulu dipaksakan Aris, pemberian ibunya yang sudah reot, ia pindahkan ke gudang tanpa ragu. Sebagai gantinya, sebuah sofa minimalis berwarna taupe dengan aksen emas kini menghiasi ruang utama. Ia juga mengganti tirai rumah yang tipis dengan tirai blackout berbahan bludru yang memberikan kesan megah. Anjani ingin setiap sudut rumah ini berteriak tentang siapa yang memegang kendali finansial di sini. Sekitar pukul 11, Siska, asisten pribadinya, datang membawa beberapa tentengan baju dari butik langganan Anjani. Siska tampak kagum melihat perubahan drastis rumah atasannya. "Ibu benar-benar mau melakukan ini?" tanya Siska agak ragu. "Maksud saya, apakah Bapak tidak akan marah besar?" Anjani menyesap kopi hitamnya dengan tenang. "Dia sudah marah sejak saya naik jabatan, Siska. Jadi, apa bedanya? Setidaknya sekarang dia punya alasan yang jelas untuk marah, yaitu kenyataan bahwa dia tidak lagi bisa mengendalikan saya." Anjani kemudian masuk ke kamar untuk memulai transformasinya sendiri. Ia menghabiskan 1 jam untuk perawatan mandiri, kemudian mulai merias wajahnya. Kali ini bukan riasan tipis yang biasa ia gunakan agar Aris tidak berkomentar, centil. Ia memilih look yang berani, bold red lips, garis mata yang tajam, dan tatanan rambut updo yang sangat profesional namun elegan. Ia mengenakan terusan berbahan sutra berwarna putih tulang yang dibalut dengan blazer berwarna biru gelap. Di lehernya, ia melingkarkan kalung mutiara, hadiah untuk dirinya sendiri saat mencapai target penjualan tahun lalu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Sambil menunggu kedatangan rombongan Aris, Anjani mengatur ruang makan. Tim catering yang ia pesan sudah datang sejak tadi. Mereka menata meja makan dengan sangat apik. Alih-alih rendang yang diminta Aris, meja itu kini dipenuhi dengan hidangan fine dining tradisional. Nasi kuning tumpeng mini yang dihias dengan janur, wagyu beef bumbu marangi, udang galah saus mentega, dan hidangan penutup berupa sorbet kelapa muda. Semuanya disajikan di atas piring porselen fine bone Cina. "Siapkan 2 orang pelayan di sini," instruksi Anjani kepada penanggung jawab catering. "Saya ingin tamu saya dilayani seolah-olah mereka sedang berada di restoran berbintang. Jangan biarkan mereka mengambil nasi sendiri." Ponsel Anjani bergetar. Sebuah pesan singkat dari Aris. "Kami sudah masuk tol dalam kota. 30 menit lagi sampai. Pastikan masakanmu sudah matang. Ibu sudah lapar dan dia sangat cerewet soal rasa." Anjani hanya tersenyum dingin. Ia mematikan notifikasi ponselnya, lalu duduk di kursi kebesarannya di ruang kerja yang kini telah ia kembalikan fungsinya. Ia membuka laptopnya dan memulai sesi virtual meeting dengan dewan direksi. Ia sengaja mengatur agar suaranya bisa terdengar hingga ke ruang tamu melalui pengeras suara internal rumah yang jarang ia gunakan. Suasana rumah kini sangat berbeda. Wangi aromaterapi sandalwood dan white musk memenuhi udara, menggantikan bau amis dapur yang biasanya disukai Aris. Musik klasik bervolume rendah mengalun lembut di latar belakang. Pukul 12.45. Suara klakson mobil Aris terdengar nyaring di depan pagar.
Aris sengaja membunyikannya berkali-kali. Sebuah tanda dominasi yang biasa ia lakukan untuk memerintah Anjani agar segera membukakan pintu. Dari jendela lantai 2, Anjani melihat mobil itu masuk. Ia melihat Aris turun dengan gaya pongah, mengenakan kaos oblong yang sedikit lusuh. Disusul oleh Ibu Ratmi yang turun dengan wajah masam, mengenakan kebaya lama dan tas plastik besar berisi oleh-oleh kampung. Kemudian Lucy, sang ipar, turun sambil mengeluh kepanasan, sibuk membetulkan riasannya yang luntur. "Mana Anjani? Kenapa gerbang tidak dibuka otomatis?" Terdengar suara Aris berteriak dari bawah. Anjani tidak bergeming. Ia membiarkan satpam komplek yang tadi ia minta tolong untuk membukakan pintu. Ia tetap tenang di kursinya, melanjutkan presentasi bisnisnya tentang proyeksi keuntungan tahun depan kepada para direktur di layar laptop. Di lantai bawah, terdengar suara pintu utama dibuka. Aris masuk dengan langkah lebar, siap untuk membentak Anjani karena tidak menyambutnya di depan pintu. "Anjani, kamu dengar tidak?" Kalimat Aris terhenti seketika. Ia terpaku di ambang pintu ruang tamu. Matanya terbelalak melihat perubahan drastis di rumahnya. Kursi jati kesayangan ibunya hilang, digantikan oleh furnitur mewah yang tampak seperti di lobi hotel. Harum rumah itu begitu asing, begitu mahal. "Mas, ini rumah kita atau kita salah masuk?" Suara Lucy terdengar melengking di belakang Aris. Lucy ikut terpaku, matanya menyapu setiap sudut ruangan yang kini tampak seperti hunian di majalah arsitektur kelas atas. Ibu Ratmi ikut masuk. Wajahnya yang tadi masam kini berubah menjadi penuh kebingungan sekaligus ketidaksenangan. "Aris, mana istrimu? Kenapa rumah ini jadi seperti toko perhiasan? Dan siapa orang-orang berseragam itu?" Tanya Ibu Ratmi sambil menunjuk 2 asisten catering yang berdiri tegak di dekat ruang makan. Aris tidak menjawab. Harga dirinya mendadak rontok saat melihat 2 pelayan itu membungkuk hormat padanya. "Selamat datang, Pak Aris. Ibu Anjani sedang ada rapat penting di ruang kerja. Beliau meminta Anda dan keluarga untuk langsung menuju ruang makan jika sudah siap." Aris mengepalkan tinjunya. Ini bukan penyambutan yang ia bayangkan. Ia membayangkan Anjani yang berkeringat di dapur dengan daster lusuh, wajah ketakutan karena terlambat memasak, dan ia akan memarahi Anjani di depan ibunya untuk menunjukkan siapa bos di rumah ini. Namun yang ia dapati adalah suasana di mana dia merasa seperti orang asing, seperti tamu jelata di rumahnya sendiri. "Anjani, keluar kamu!" teriak Aris, mencoba mengembalikan otoritasnya. Suara Aris menggema, namun tidak ada jawaban dari lantai atas. Hanya terdengar suara Anjani yang sedang berbicara dalam bahasa Inggris dengan nada yang sangat tegas dan berwibawa melalui pengeras suara. "I agree with the proposal. Let's proceed with the expansion immediately. No more delays." Ibu Ratmi menatap Aris dengan tajam. "Aris, apa-apaan ini? Kamu bilang kamu mau membawa ibu ke sini untuk mendidik istrimu. Tapi kenapa sekarang ibu merasa seperti sedang bertamu ke rumah majikan?" Wajah Aris merah padam. Ia merasa dipermalukan di depan ibu dan adiknya. Tanpa melepas sepatunya, yang langsung ditegur halus oleh salah satu pelayan catering, Aris berlari menuju tangga, hendak mendobrak pintu ruang kerja Anjani. Namun, sebelum ia sampai di anak tangga pertama, Anjani muncul di puncak tangga. Transformasi itu sempurna. Anjani berdiri di sana, menatap mereka dari ketinggian. Cahaya lampu gantung di atasnya membuat perhiasan mutiaranya bersinar. Ia tidak terlihat seperti seorang istri yang sedang tertekan. Ia terlihat seperti seorang pemimpin yang sedang memantau bawahannya. "Selamat datang, Ibu, Lucy," ucap Anjani dengan suara tenang namun menggelegar. "Maaf saya tidak bisa menyambut di depan. Pekerjaan saya sebagai general manager membutuhkan perhatian penuh hari ini." Aris mendongak. Matanya penuh amarah yang bercampur dengan rasa rendah diri yang akut. "Anjani, turun kamu. Apa-apaan semua ini? Mana masakan yang aku suruh? Dan kenapa kamu buang kursi pemberian ibu?" Anjani menuruni tangga selangkah demi selangkah dengan anggun. "Kursi itu sudah tidak layak, Mas. Dan soal makanan, saya sudah menyiapkan yang terbaik. Lebih baik dari rendang manapun yang pernah ibu rasakan."
Silakan duduk di meja makan. Asisten saya akan melayani kalian. Ibu Ratmi dan Lucy hanya bisa melongo. Mereka yang datang dengan niat untuk memerintah dan merendahkan Anjani, kini justru merasa kecil di hadapan aura wanita yang selama ini mereka remehkan. Kejutan yang disiapkan Aris ternyata berbalik 180 derajat. Silakan dinikmati, lanjut Anjani sambil tersenyum tipis pada ibu mertuanya yang masih terpaku. Anggap saja ini perkenalan pertama kalian dengan kehidupan saya yang sebenarnya. Suasana di ruang makan itu begitu kaku, seolah-olah udara di sana telah membeku. Aris, Ibu Ratmi, dan Lucy duduk di kursi makan yang baru dengan perasaan campur aduk. Bagi mereka, kemewahan yang tersaji di depan mata bukan memberikan kenyamanan, melainkan tekanan yang menghimpit dada. Di atas meja, piring-piring porselen putih bersih dengan pinggiran emas berkilau tertimpa cahaya lampu kristal. Di tengahnya, tumpeng mini dan potongan wagyu beef marangi mengeluarkan aroma rempah yang begitu elegan, jauh dari bau rendang berminyak yang biasa mereka santap di kampung. Dua orang pelayan berseragam hitam putih berdiri dengan posisi siap di sudut ruangan. Setiap kali Ibu Ratmi atau Lucy menggerakkan tangan, salah satu pelayan akan maju sedikit, siap untuk menuangkan air mineral dari botol kaca atau menawarkan serbet kain sutra. Aris, ini beneran rumahmu? Bisik Lucy dengan suara bergetar. Matanya tak lepas dari dekorasi dinding yang kini dihiasi lukisan abstrak kontemporer. Kok rasanya lebih bagus daripada lobi hotel tempat temanku menikah? Aris tidak menjawab. Ia duduk dengan punggung tegak, mencoba terlihat berkuasa. Namun keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia merasa seperti orang asing di tanah miliknya sendiri. Ia menatap Anjani yang baru saja turun dari tangga dan kini duduk di kursi kepala meja, posisi yang biasanya Aris tempati. Silakan dicicipi hidangannya, Bu, ujar Anjani ramah. Namun ada nada otoritas yang tak terbantahkan. Ini daging wagyu kualitas terbaik. Saya sengaja memesannya dari mitra bisnis saya agar Ibu dan Lucy bisa merasakan kualitas makanan yang biasa saya nikmati saat menjamu klien. Ibu Ratmi berdehem, mencoba memulihkan suaranya yang sempat hilang karena syok. Ia menatap piring di depannya dengan dahi berkerut. Anjani, Ibu tidak minta makanan aneh-aneh begini. Aris bilang kamu akan masak sendiri. Istri itu yang pegang ulekan di dapur. Bukan yang panggil orang berseragam buat melayani di rumah sendiri. Ini namanya pemborosan. Anjani menyesap air lemonnya perlahan. Bu, waktu saya sekarang sangat berharga. Sebagai general manager, 1 jam waktu saya setara dengan gaji staf biasa selama seminggu. Jadi, daripada saya menghabiskan waktu di dapur dan membuat tangan saya bau bawang saat harus bertemu direksi, lebih efisien jika saya membayar profesional untuk melakukannya. Hasilnya pun jauh lebih higienis dan berkelas, bukan? Kata-kata, general manager, dan gaji staf, seolah menjadi tamparan bagi Aris. Ia tahu betul bahwa ia adalah staf biasa, yang dimaksud Anjani secara tersirat. Kamu jangan sombong, Anjani, bentak Aris sambil memukul meja, membuat sendok perak berdenting nyaring. Baru juga naik jabatan sudah berani bicara soal efisiensi pada ibu. Ibu itu tamu. Beliau ingin merasakan masakan menantunya, bukan masakan catering. Anjani menatap Aris dengan pandangan dingin yang membuat Aris terdiam. Mas, kamu yang bilang kemarin bahwa kamu ingin Ibu dan Lucy menginap agar aku bisa melayani mereka dengan benar. Inilah cara saya melayani tamu. Dengan fasilitas terbaik, makanan terbaik, dan pelayanan terbaik. Bukankah itu yang kalian inginkan? Kenyamanan. Lucy, yang sejak tadi menahan diri, akhirnya mencoba mencicipi sepotong daging wagyu itu. Matanya membelalak. Ya ampun, Kak Aris, ini dagingnya lumer di mulut. Enak banget. Lucy, tegur Ibu Ratmi pedas. Jaga gengsimu. Seenak apapun ini, tetap saja bukan buatan tangan menantu sendiri. Ibu Ratmi kemudian beralih pada Anjani, mencoba menyerang dari sudut lain. Lalu, mana kursi jati pemberian ibu? Aris bilang itu kursi kesayangan keluarga. Kenapa sekarang diganti dengan sofa empuk yang tidak jelas harganya ini? Anjani tersenyum tipis.
Kursi itu sudah saya simpan di gudang, Bu. Kayunya sudah mulai lapuk dan tidak cocok dengan konsep rumah ini yang baru. Lagi pula, sebagai wanita karir yang sukses, saya butuh rumah yang bisa membuat saya rileks setelah bekerja, bukan rumah yang terlihat suram. Saya yakin ibu lebih nyaman duduk di sofa empuk itu daripada di kayu keras yang bikin punggung sakit, kan? Kamu benar-benar sudah berubah ya, Anjani, desis Ibu Ratmi. Baru saja punya uang sedikit sudah berani membuang barang pemberian mertua. Aris, kamu lihat ini? Istrimu sudah tidak punya hormat lagi. Aris yang merasa mendapat dukungan dari ibunya, langsung berdiri. Ia menunjuk ke arah dua pelayan catering. Kalian berdua, keluar. Sekarang. Dan kamu, Anjani, kembalikan kursi ibu ke ruang tamu sekarang juga. Aku tidak mau tahu. Kedua pelayan itu menatap Anjani dengan bingung. Anjani hanya mengangkat satu tangannya dengan tenang. Mereka tidak akan pergi sebelum tugas mereka selesai. Aris, saya yang membayar mereka. Dan soal kursi, silakan kalau kamu mau mengangkatnya sendiri dari gudang yang berdebu di belakang. Tapi ingat, kalau kamu melakukannya, saya akan memanggil tim kebersihan lagi untuk membersihkan sisa debunya. Dan biayanya akan saya potong dari uang jajanmu bulan depan. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Aris mematung. Kata-kata, uang jajan, benar-benar menghancurkan sisa-sisa harga diri laki-lakinya di depan ibu dan adiknya. Selama ini, Ibu Ratmi mengira Aris adalah sumber keuangan utama di rumah ini, sementara Anjani hanya membantu sedikit. Uang jajan. Ibu Ratmi menoleh ke arah Aris dengan wajah pucat. Maksudnya apa, Aris? Jadi selama ini, kamu dikasih uang jajan sama istrimu? Wajah Aris berubah dari merah menjadi pucat pasi. Ia mencoba mencari alasan. Maksud Anjani itu uang operasional rumah tangga, Bu. Dia cuma bercanda. Saya tidak bercanda, Bu. Potong Anjani dengan nada yang sangat serius. Rumah ini, mobil yang tadi dipakai Aris menjemput ibu, hingga baju yang dipakai Aris saat ini, semuanya dibeli dengan uang saya. Aris bekerja, benar, tapi gajinya bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik dan air di rumah sebesar ini. Jadi, jika Aris ingin membuat aturan di sini, setidaknya dia harus mulai berkontribusi secara finansial terlebih dahulu. Ibu Ratmi merasa dunianya berputar. Image anak laki-lakinya yang hebat dan sukses di kota seketika runtuh. Sementara Lucy, yang tadinya berniat minta uang pada Aris untuk modal bisnis online, langsung bungkam 1000 bahasa. Anjani berdiri dari kursinya. Ia merapikan blazernya yang tidak kusut sedikit pun. Silakan lanjutkan makannya. Saya harus kembali ke ruang kerja. Ada beberapa dokumen pengadaan barang yang harus saya tanda tangani. Oh, satu lagi. Lucy, di kamar tamu sudah saya siapkan daftar aturan rumah. Salah satunya adalah dilarang mengambil foto atau video di area pribadi tanpa izin saya. Saya tidak ingin privasi saya terganggu karena konten media sosialmu. Anjani melangkah pergi meninggalkan mereka bertiga yang terpaku di meja makan mewah itu. Aris menatap punggung istrinya dengan amarah yang mendidih. Namun ia juga merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat Anjani menaiki anak tangga pertama, ia berhenti sebentar dan menoleh. Mas, jangan lupa bantu ibu dan Lucy merapikan barang-barang mereka di kamar yang sudah disediakan. Pastikan tidak ada yang tercecer. Saya benci pemandangan yang berantakan. Begitu Anjani menghilang di lantai 2, Ibu Ratmi langsung menggebrak meja. Aris, apa-apaan ini? Kenapa kamu jadi seperti kerbau dicocok hidung di depan istrimu sendiri? Kamu bilang kamu suaminya. Tapi kenapa dia bicara seolah dia adalah bosmu? Aris mengusap wajahnya dengan kasar. Ibu tidak mengerti. Anjani sekarang beda. Dia sudah sombong sejak jadi YM. Justru itu tugasmu. Lucy ikut menimpali. Suaranya mengandung nada iri yang kental. Kak Aris harusnya lebih galak. Masa Kak Anjani bisa punya rumah sebagus ini dan kita cuma dianggap tamu biasa? Harusnya rumah ini juga jadi milik keluarga kita. Aris mengepalkan tangannya. Matanya menatap ke arah pintu ruang kerja Anjani yang tertutup rapat.
Di balik pintu itu, ia tahu Anjani sedang mengelola aset-aset yang nilainya jauh di atas kemampuannya. Rasa iri dan rasa malu bercampur menjadi satu keinginan gelap untuk menjatuhkan Anjani kembali ke posisi semula. "Tenang, Bu. Lucy," bisik Aris dengan suara parau. "Ini baru hari pertama. Kita lihat berapa lama dia bisa bertahan dengan kesombongannya ini. Aku punya rencana untuk membuat dia menyadari bahwa sehebat apapun dia di kantor, di bawah hukum dan di bawah atap ini, dia tetap milikku." Namun, di lantai atas, di dalam ruang kerjanya yang kedap suara, Anjani sedang melihat layar monitor CCTV yang tersembunyi di ruang makan. Ia melihat raut wajah licik suaminya dan sorot mata penuh kebencian dari mertuanya. Anjani menyandarkan tubuhnya di kursi kerja ergonomisnya. Ia tidak merasa takut. Justru, ia merasa bebas. Ia baru saja menyadari bahwa kejujuran tentang siapa yang memegang kendali finansial adalah senjata terkuatnya. "Kalian pikir ini adalah akhir dari kejutan saya?" gumam Anjani sambil mengetik sebuah pesan singkat kepada pengacaranya. "Pak Hendra, tolong siapkan draft perjanjian pemisahan harta. Saya ingin semuanya jelas secara hukum dalam 24 jam ke depan." Permainan kekuasaan di rumah itu baru saja dimulai, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan, Anjani tidak lagi bermain untuk mengalah. Pagi hari berikutnya dimulai dengan ketegangan yang lebih tajam daripada silet. Pukul 6 pagi, Anjani sudah rapi dengan setelan kerja berwarna abu-abu baja. Ia turun ke bawah untuk mengambil kopi. Namun langkahnya terhenti di ambang pintu dapur. Suara denting wajan yang beradu dengan kasar dan bau minyak goreng yang menyengat memenuhi ruangan yang biasanya harum aromaterapi itu. Ibu Ratmi sedang berada di sana, mengenakan daster batiknya, sedang menggoreng ikan asin dan sambal terasi dengan ulekan yang dipaksakan berada di atas meja marmer Italia milik Anjani. Di sudut lain, Lucy sedang membongkar lemari penyimpanan makanan, pantry, mengeluarkan kotak-kotak sereal impor dan biji quinoa milik Anjani dengan wajah jijik. "Makanan apa ini, Kak?" "Kayak makanan burung," celetuk Lucy sambil melempar sebungkus chia seeds ke meja. "Mana mie instan? Aku lapar. Masa sarapan cuma ada roti gandum keras begini?" Anjani menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga ketenangannya. "Lucy, itu bahan makanan organik. Harganya cukup mahal dan sangat baik untuk kesehatan. Kalau kamu cari mie instan, saya tidak menyediakannya di rumah ini karena tidak sehat." Ibu Ratmi menoleh. Spatula di tangannya menunjuk ke arah Anjani. "Alah, sehat-sehat apa? Orang hidup itu butuh nasi, sambal, dan ikan asin. Lihat ini, dapurmu bagus tapi isinya barang pajangan semua. Ibu sudah buatkan sarapan untuk Aris. Istri macam apa kamu? Suami mau berangkat kerja malah dibiarkan sarapan rumput." Anjani mendekat, matanya tertuju pada cipratan minyak yang mengotori dinding backsplash dapur yang baru saja dibersihkan tim profesional kemarin. "Bu, saya hargai niat ibu. Tapi saya sudah katakan, di rumah ini saya sudah berlangganan catering sehat yang datang setiap jam 7 pagi. Ibu tidak perlu repot-repot mengotori dapur ini." "Mengotori?" Suara Ibu Ratmi meninggi. "Kamu bilang ibu mertuamu mengotori rumahmu sendiri?" "Aris, Aris, sini kamu." Aris muncul dengan kemeja yang belum dikancingkan. Wajahnya tampak kusut. "Ada apa lagi sih pagi-pagi? Lihat istrimu ini. Ibu baru mau masakan makanan kesukaanmu. Dia sudah marah-marah bilang ibu bikin kotor. Dia lebih percaya makanan kotak daripada masakan ibumu sendiri." Adu Ibu Ratmi dengan nada dramatis, seolah-olah ia adalah korban penindasan. Aris menatap Anjani dengan tajam. "Anjani, jangan keterlaluan. Ibu cuma mau bantu. Apa susahnya sih menghargai sedikit? Kamu itu sudah sombong sekali sejak punya jabatan. Ingat, harta itu tidak dibawa mati." Anjani meletakkan cangkir kopinya dengan perlahan namun tegas. "Ini bukan soal sombong, Aris. Ini soal aturan dan kebersihan. Saya yang membayar jasa deep cleaning rumah ini setiap bulan. Saya yang mendesain dapur ini agar tetap higienis. Jika ibu ingin memasak, tolong gunakan peralatan yang benar dan bersihkan kembali setelahnya. Dan satu lagi,
Aris, cicilan rumah ini belum lunas, dan sayalah yang membayarnya. Jadi, secara teknis, sayalah yang menentukan aturan di bawah atap ini. Cukup. Aris membentak. Aku muak dengar soal kamu yang bayar ini dan itu. Mulai hari ini, aku yang akan memegang kendali. Ibu akan tetap memasak di sini, dan Lucy akan memakai ruang tengah untuk jualan live di media sosialnya. Kamu tidak berhak melarang keluarga pribadiku di rumahku sendiri. Anjani tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat bulu kuduk Aris berdiri. Rumahmu? Silakan cek kembali sertifikat tanah dan bangunan di lemari besi. Aris. Namanya adalah Anjani Paramita. Tidak ada nama Aris di sana. Jadi, jika kamu menyebut ini rumahmu, itu adalah sebuah delusi. Suasana mendadak senyap. Ibu Ratmi dan Lucy saling berpandangan. Mereka baru menyadari betapa kuatnya posisi hukum Anjani. Oh ya, lanjut Anjani sambil melirik jam tangannya. Catering akan tiba 5 menit lagi. Ibu dan Lucy silakan makan masakan ikan asin itu jika mau. Tapi jangan di meja makan utama. Aroma terasinya sangat kuat dan bisa menempel di gorden bludru yang baru saya pasang. Silakan makan di teras belakang. Apa? Kamu menyuruh mertuamu makan di teras belakang seperti pembantu? Pekik Ibu Ratmi. Air matanya mulai mengalir. Sebuah taktik manipulasi yang sudah sangat sering Anjani lihat. Bukan seperti pembantu, Bu. Tapi seperti tamu yang tidak tahu cara menghormati aturan tuan rumah. Jawab Anjani dingin. Anjani berbalik, meninggalkan mereka yang masih terpaku dalam kemarahan. Ia menuju ruang kerjanya untuk mengambil tas dan berkas. Namun, saat ia melewati ruang tengah, ia melihat Lucy sudah mulai membongkar barang-barang dagangannya, tumpukan daster murah dan kosmetik tanpa merek, di atas karpet bulu domba milik Anjani yang harganya mencapai puluhan juta. Lucy, pindahkan barang-barang itu sekarang. Perintah Anjani tanpa berhenti melangkah. Sebentar sih, Kak. Aku mau live sebentar lagi. Cahaya di sini bagus. Estetik buat latar belakang. Jawab Lucy acuh tak acuh. Anjani berhenti. Lalu berbalik. Ia mengambil ponselnya dan menekan nomor keamanan komplek. Halo, Pak Satpam? Bisa tolong ke rumah saya sekarang? Ada tumpukan barang yang menghalangi jalan masuk dan perlu dipindahkan ke gudang belakang. Lucy langsung berdiri tegak. Wajahnya pucat. Kak, jangan keterlaluan dong. Aku kan adik iparmu. Di kantor, saya memecat orang karena ketidakpatuhan. Di rumah, saya tidak akan ragu melakukan hal yang sama pada siapapun yang merusak properti saya. Ujar Anjani dengan nada yang sangat datar namun mematikan. Aris berlari menghampiri mereka. Mencoba menengahi. Anjani, tolonglah. Jangan bikin malu di depan Satpam. Lucy cuma mau cari uang. Cari uang dengan merusak barang saya? Tidak akan. Balas Anjani. Jika kamu ingin membela mereka, Aris, silakan. Tapi ingat, setiap kerusakan yang terjadi di rumah ini akan saya hitung sebagai hutang pribadimu kepada saya. Dan saya punya daftar lengkap harga setiap furnitur di sini. Aris terdiam. Ia merasa seolah-olah sedang berhadapan dengan tembok baja. Kelembutan Anjani yang selama ini ia manfaatkan telah hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah seorang general manager yang sedang menjalankan disiplin di organisasinya. Ibu Ratmi keluar dari dapur dengan wajah merah padam. Aris, kita tidak bisa tinggal di sini kalau diperlakukan seperti ini. Istrimu ini sudah jadi iblis karena uang. Kalau begitu, silakan ibu pulang ke kampung. Ujar Anjani sambil memakai kacamata hitamnya. Saya tidak pernah meminta ibu datang. Aris yang menjemput ibu tanpa izin saya. Jadi, jika ibu merasa tidak nyaman, pintunya selalu terbuka untuk ibu pergi. Anjani! Aris berteriak. Tangannya melayang di udara seolah hendak menampar. Anjani tidak berkedip. Ia justru memajukan wajahnya. Silakan, Aris. Lakukan itu. Dan saya pastikan dalam 1 jam ke depan, polisi akan menjemputmu dengan pasal KDRT, dan kamu akan kehilangan pekerjaanmu yang tidak seberapa itu karena catatan kriminal. Mau coba? Tangan Aris bergetar di udara.
lalu perlahan turun. Ia kalah telak. Ia tidak punya keberanian untuk menghadapi konsekuensi hukum yang disebutkan Anjani. Anjani merapikan kerah baju Aris dengan gerakan yang sangat menghina. Pintar. Sekarang, bersihkan dapur itu bersama ibu, dan bantu Lucy memindahkan barang-barangnya sebelum satpam datang. Saya ada rapat penting. Anjani melangkah keluar rumah dengan anggun. Suara sepatunya yang beradu dengan lantai marmer terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran ego Aris. Begitu ia masuk ke dalam mobil jemputan kantor, Anjani menghela napas panjang. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak menyangka ia bisa seberani itu. Namun, ia tahu ini belum selesai. Di dalam rumah, ia bisa melihat melalui spion mobil. Aris sedang ditenangkan oleh ibu dan adiknya. Mereka sedang berdiskusi dengan bisik-bisik yang mencurigakan. Anjani tahu, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan mencari cara lain untuk menjatuhkannya. Mungkin bukan dengan kekuasaan, tapi dengan kelicikan. Pak sopir, tolong jalan, ujar Anjani. Di dalam otaknya, Anjani sudah menyiapkan langkah selanjutnya. Ia tidak hanya akan mempertahankan rumahnya, tapi ia akan memastikan bahwa Aris dan keluarganya menyadari bahwa menghormati seorang wanita bukan karena harta yang dimilikinya, tapi karena martabat yang tidak bisa mereka beli. Perang dingin di meja makan itu baru saja berubah menjadi perang terbuka. Dan Anjani tidak berniat untuk menjadi pihak yang kalah. Kepergian Anjani ke kantor meninggalkan suasana rumah yang mencekam. Aroma ikan asin yang digoreng Ibu Ratmi masih menggantung di udara. Namun kemenangan kecil sang mertua di dapur terasa hambar. Di ruang tengah, Lucy masih merengut menatap tumpukan barang dagangannya yang terpaksa dipindahkan ke sudut sempit dekat pintu belakang. Aris duduk di sofa mewah yang kini terasa seperti duri bagi bokongnya. Ia menatap langit-langit, merenungi nasibnya yang baru saja dipermalukan di depan keluarganya sendiri. Harga dirinya sebagai lelaki seolah sedang diinjak-injak oleh sepatu hak tinggi istrinya. Mas, kamu lihat sendiri kan? Lucy memulai provokasinya. Ia duduk di lantai di depan Aris, memasang wajah paling memelas yang ia miliki. Mbak Anjani itu sudah bukan orang yang kita kenal dulu. Dia sudah kesurupan jabatan. Masa sama adik ipar sendiri perhitungan soal karpet? Padahal kalau jualan aku laku, aku juga bakal bantu nama baik keluarga kita. Ibu Ratmi datang dari arah dapur, masih memegang serbet yang basah. Benar kata adikmu, Aris. Ibu baru pertama kali seumur hidup diusir dari dapur oleh menantu sendiri. Dia itu menganggap kita sampah. Aris. Dia cuma sayang sama uangnya, bukan sama kamu. Aris menggeram pelan. Aku tahu, Bu. Tapi aku bisa apa? Dia benar. Sertifikat rumah ini atas nama dia. Mobil juga. Aku tidak punya kuasa hukum atas aset-aset itu. Lucy tersenyum licik. Sebuah kilat jahat muncul di matanya. Itulah masalahnya. Mas, kamu terlalu jujur. Mbak Anjani itu pintar. Dia mengamankan semuanya atas nama dia supaya bisa menindas kamu. Tapi ingat, kalian ini masih suami istri. Harta yang didapat selama pernikahan itu kan harta bersama. Mau namanya siapapun di sertifikat itu. Tapi rumah ini dibeli pakai uang muka dari warisan ayahnya. Lucy, bantah Aris lemah. Halah, ayahnya sudah meninggal lama. Siapa yang ingat? Ibu Ratmi menimpali sambil duduk di samping Aris. Dengar, Aris. Ibu butuh modal untuk renovasi rumah kita di kampung yang atapnya sudah bocor. Dan Lucy butuh uang untuk stok barang jualannya. Kamu lihat perhiasan yang dipakai Anjani tadi? Kalung mutiara itu saja mungkin harganya bisa buat beli sawah di kampung. Lucy mendekat, membisikkan sesuatu yang lebih berani. Mas, tadi aku sempat mengintip ke ruang kerja Mbak Anjani sebelum dia kunci. Di atas meja ada map warna biru. Judulnya kalau tidak salah, Investasi Tanah di Bogor. Itu tanah warisan dari almarhum bapaknya Anjani yang baru saja cair surat-suratnya. Kan? Nilainya miliaran, Mas. Jantung Aris berdegup kencang. Ia tahu tentang tanah itu. Tanah luas yang selama ini menjadi sengketa keluarga besar Anjani dan baru saja resmi jatuh ke tangan istrinya itu bulan lalu.
Anjani berencana menjadikannya dana pensiun atau aset masa depan anak mereka kelak. Lalu kenapa kalau itu tanah dia? Tanya Aris. Mas, kamu itu suaminya. Kamu berhak atas tanda tangan di dokumen manapun yang dia miliki, hasut Lucy. Kenapa tidak kita ambil saja sebagian? Mbak Anjani sudah kaya raya dari gajinya sebagai YM. Tanah itu tidak akan bikin dia miskin kalau kita jual sedikit. Kita bisa pakai uangnya untuk modal bisnisku. Dan kamu tidak perlu lagi minta uang jajan sama dia. Kamu bisa jadi bos di rumah ini lagi kalau kamu punya uang sendiri. Aris mulai terpengaruh. Bayangan tidak lagi dihina soal uang jajan, sangat menggiurkan. Tapi bagaimana caranya? Dia memegang semua dokumennya di brankas. Dia mungkin memegang dokumennya, tapi dia tidak selalu ada di rumah. Ujar Lucy dengan nada rendah. Tadi aku lihat dia buru-buru. Kunci cadangan ruang kerjanya ada di laci meja rias di kamarmu, kan? Aku pernah lihat kamu menyimpannya di sana. Ibu Ratmi mengangguk setuju. Lakukan, Aris. Ini demi martabatmu. Kamu mau selamanya jadi pelayan di rumah istrimu sendiri? Kamu mau ibu dihina terus sebagai mertua yang tidak tahu diri? Ambil apa yang seharusnya jadi hak suami. Sepanjang siang itu, bisikan-bisikan beracun dari ibu dan adiknya terus memenuhi telinga Aris. Mereka meramu sebuah rencana. Aris akan mencari dokumen tanah tersebut. Lalu mereka akan mencari pembeli cepat atau menjadikannya jaminan pinjaman melalui kenalan Lucy yang bekerja di sebuah perusahaan pembiayaan, jalur belakang. Sore harinya, saat Anjani masih terjebak di rapat panjang, Aris mulai beraksi. Dengan tangan gemetar, ia masuk ke kamar tidur utama. Ia merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri. Namun setiap kali rasa bersalah itu muncul, ia teringat wajah dingin Anjani tadi pagi. Dia yang memulai perang ini, pikirnya untuk menenangkan hati. Ia menemukan kunci cadangan itu di balik tumpukan jam tangan di laci meja rias. Aris segera menuju ruang kerja Anjani. Begitu pintu terbuka, ia disambut oleh aroma buku dan parfum mahal istrinya. Ia langsung mengacak-acak meja kerja Anjani. Di sana, di dalam map biru yang disebutkan Lucy, terdapat sertifikat asli tanah di Bogor. Nilainya fantastis. Aris menarik napas panjang. Di bawah dokumen itu, ia juga menemukan sesuatu yang membuatnya terkesiap. Sebuah draft surat dari pengacara tentang pemisahan harta dan potensi gugatan cerai. Wajah Aris memucat. Dia benar-benar mau menceraikan aku. Amarah yang besar seketika meledak di dada Aris. Ia merasa dikhianati. Selama ini ia pikir Anjani hanya gertak sambal. Ternyata istrinya sudah menyiapkan langkah hukum untuk membuangnya seperti sampah setelah dia naik jabatan. Kurang ajar, umpat Aris. Kamu mau buang aku setelah kamu sukses? Tidak akan semudah itu, Anjani. Aris mengambil sertifikat tanah itu, melipatnya, dan memasukkannya ke dalam balik bajunya. Ia keluar dari ruangan itu dengan mata yang menyala karena kebencian. Di ruang tamu, Ibu Ratmi dan Lucy menunggu dengan cemas. Saat melihat Aris membawa dokumen itu, Lucy hampir memekik kegirangan. Dapat, Mas. Dapat. Jawab Aris singkat. Dan kalian benar. Perempuan itu memang iblis. Dia sudah menyiapkan surat cerai untukku. Ibu Ratmi beristighfar dengan nada dibuat-buat. Ya Allah, benarkan kata ibu. Dia naik jabatan bukan untuk menyejahterakan suami, tapi untuk mencari alasan meninggalkan suami. Kamu harus bertindak cepat, Aris. Sebelum dia mengusir kita semua, kita harus ambil apa yang bisa kita ambil. Lucy, hubungi temanmu itu. Perintah Aris dengan nada dingin yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Katakan ada aset berharga yang mau saya jaminkan. Saya butuh uang tunai malam ini juga. Malam itu, di bawah keremangan lampu ruang tamu yang mewah, mereka bertiga menyusun rencana pelarian dan sabotase finansial. Mereka tidak sadar bahwa di sudut plafon, sebuah lampu kecil berwarna merah berkedip pelan. Sebuah kamera CCTV mikro yang baru dipasang oleh tim keamanan Anjani kemarin sore merekam setiap gerak-gerik, setiap kata-kata hasutan, dan setiap lembar dokumen yang dicuri Aris. Anjani, yang sedang duduk di kursi belakang mobil kantor dalam perjalanan pulang,
menatap layar tabletnya dengan air mata yang menggenang namun sorot mata yang setajam elang. Ia melihat suaminya, orang yang dulu ia cintai, kini sedang bersekongkol dengan keluarganya untuk merampok harta warisan ayahnya. "Pak sopir." Suara Anjani terdengar bergetar namun tegas. "Tolong berhenti di depan kantor polisi sektor terdekat. Saya perlu membuat laporan pencurian dokumen penting." Ia menutup tabletnya perlahan. Rasa sakit di hatinya kini telah mati, digantikan oleh kedinginan yang mutlak. Aris telah memilih jalannya sendiri. Jika Aris ingin menggunakan cara-cara kotor untuk menjatuhkannya, maka Anjani akan menggunakan seluruh kekuatan hukum untuk memastikan Aris tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi. "Kamu ingin hartaku, Aris?" bisik Anjani pada kegelapan di dalam mobil. "Silakan ambil. Tapi kamu juga akan mengambil tiket menuju kehancuranmu sendiri." Anjani tidak langsung pulang. Ia membiarkan Aris merasa menang malam itu. Ia membiarkan Aris pergi menemui orang dalam pilihan Lucy. Ia ingin menangkap mereka semua dalam satu jaring yang sama. Malam itu, rumah mewah milik Anjani terasa seperti sebuah panggung sandiwara yang sunyi. Di dalam ruang tamu yang diterangi lampu temaram, Aris duduk gelisah menunggu balasan pesan dari teman Lucy. Di balik bajunya, sertifikat tanah di Bogor itu terasa seperti benda panas yang membakar kulitnya. Ia merasa menang, namun ada ketakutan yang terus membayangi setiap detak jantungnya. "Sudah dihubungi, Lucy?" tanya Aris untuk 5 kalinya. Lucy yang sedang sibuk memoles kuku kakinya di atas sofa mahal Anjani mengangguk antusias. "Sudah, Mas. Namanya Bang Jono. Dia biasa main di pendanaan cepat. Katanya, kalau sertifikatnya asli dan lokasinya strategis seperti di Bogor itu, dia bisa kasih dana talangan malam ini juga. Nanti kita tinggal urus balik nama atau jual putus lewat jaringannya. Kita bisa dapat miliaran, Mas." Ibu Ratmi yang duduk di samping Aris tampak tersenyum puas. "Nah, begitu dong. Jadi laki-laki itu harus taktis. Jangan mau cuma dikasih uang jajan. Kalau uang itu sudah di tangan, kita pulang ke kampung. Kita bangun rumah yang lebih besar dari ini di sana. Biar istrimu yang sombong itu tahu kalau kamu juga bisa punya uang tanpa dia." Tepat pukul 9 malam, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Aris bergegas membukakan pintu. Namun, ia terkejut. Alih-alih pria bernama Bang Jono, yang keluar dari mobil adalah Anjani. Wajah Aris seketika pucat. Ia buru-buru membetulkan kemejanya, memastikan sertifikat di balik bajunya tidak menyembul keluar. "Anjani, kamu pulang jam segini?" Anjani turun dari mobil dengan langkah tenang. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, justru tampak sangat lelah. Sebuah ekspresi yang ia sengaja buat untuk memancing Aris agar merasa aman. "Iya, Mas. Rapatnya sangat menguras tenaga. Aku butuh istirahat." Anjani melangkah masuk ke rumah, melewati Aris yang masih mematung di pintu. Di dalam, ia melihat Ibu Ratmi dan Lucy yang tampak salah tingkah. Sofa yang tadi berantakan dengan alat kosmetik Lucy tiba-tiba dibersihkan secara terburu-buru. "Kenapa kalian belum tidur?" tanya Anjani datar. Ia meletakkan tasnya di meja, tepat di samping ponsel Aris yang terus bergetar karena notifikasi masuk. Kami cuma lagi ngobrol soal masa depan Lucy, Kak," jawab Lucy gugup. Anjani mengangguk, lalu menatap Aris. "Mas, aku mau bicara sebentar di ruang kerja. Ada berkas penting yang harus aku cek sebelum besok dibawa ke notaris." Mendengar kata ruang kerja, jantung Aris hampir melompat keluar. Ia tahu jika Anjani masuk ke sana sekarang, dia akan segera menyadari bahwa map biru itu telah hilang. Nanti saja, Anjani. Kamu kan baru pulang. Pasti capek. Bagaimana kalau kita minum teh dulu? Ibu tadi buatkan teh hangat di dapur. Ujar Aris mencoba menghalangi. Anjani menatap mata suaminya dengan tajam. Sebuah tatapan yang membuat Aris merasa ditelanjangi. "Teh bisa menunggu, Mas. Tapi berkas tanah di Bogor itu tidak bisa. Besok adalah batas akhir pendaftaran asetnya." Anjani berjalan menuju ruang kerjanya. "Aris, Ibu Ratmi,
Dan Lucy mengikuti dari belakang dengan perasaan was-was. Begitu Anjani membuka pintu ruang kerja, ia langsung menuju mejanya. Ia membolak-balik beberapa kertas, lalu berhenti. "Loh, Mas, kamu lihat map biru yang tadi sore ada di sini?" tanya Anjani. Suaranya tenang, terlalu tenang. "Map biru? Mana aku tahu. Mungkin kamu salah simpan, Anjani. Atau mungkin sudah dibawa asistenmu ke kantor," jawab Aris dengan akting yang sangat buruk. Tangannya mulai berkeringat. Anjani menarik kursi kerjanya, lalu duduk. Ia menatap mereka bertiga yang berdiri di ambang pintu seperti terdakwa. "Aneh ya. Padahal tadi siang aku cek melalui CCTV dari kantor. Map itu masih ada di sini. Dan di rekaman itu, aku melihat ada seorang pria masuk ruangan ini tanpa izin." Seluruh ruangan itu mendadak senyap. Aris merasa lidahnya keluh. "CCTV? Kamu pasang CCTV di sini?" Anjani memutar laptopnya ke arah mereka. Layar itu menunjukkan rekaman hitam putih yang sangat jernih. Di sana terlihat jelas Aris sedang mengacak-acak meja, mengambil map biru, dan menyembunyikannya di balik baju. Rekaman itu juga menangkap percakapan mereka di ruang tamu tentang rencana menjual tanah tersebut kepada Bang Jono. "Apa ini, Aris?" tanya Anjani. Suaranya kini dingin seperti es. "Pencurian dokumen? Penggelapan aset? Atau konspirasi keluarga untuk merampok istri sendiri?" Ibu Ratmi langsung berteriak, mencoba membela diri. "Ini semua gara-gara kamu, Anjani. Kamu pelit. Kamu tidak mau berbagi dengan keluarga suami. Aris berhak atas itu karena dia suamimu." Anjani berdiri, tatapannya menghunus ke arah mertuanya. "Berhak? Di mata hukum, tanah itu adalah harta bawaan, warisan dari ayah saya yang tidak bisa diganggu-gugat oleh suami, apalagi oleh mertua dan ipar yang tidak tahu malu seperti kalian. Kembalikan sertifikat itu sekarang, Aris," perintah Anjani. Aris yang merasa sudah terpojok, justru menjadi nekat. Ia mengeluarkan sertifikat itu dari balik bajunya dan meremasnya sedikit. "Tidak akan. Kamu sudah sombong. Anjani, kamu mau menceraikan aku, kan? Aku lihat draft surat cerai itu. Kalau aku jatuh, kamu juga harus jatuh. Aku akan jual tanah ini malam ini juga, dan kamu tidak akan bisa menghentikanku." Anjani tertawa kecil. Sebuah tawa yang meremehkan. "Jual? Kepada Bang Jono?" Pada saat itu, ponsel Anjani berdering. Ia mengangkatnya dan menyalakan loudspeaker. "Halo, Pak Hendra. Apakah sudah aman?" Suara pengacara Anjani terdengar di seberang sana. "Sudah, Bu Anjani. Tim kami bersama pihak kepolisian sudah mencegat pria bernama Jono di titik pertemuan. Dia ternyata adalah bagian dari sindikat pemalsu dokumen yang sudah lama kami incar. Saat ini dia sedang dimintai keterangan, dan dia mengakui bahwa dia dihubungi oleh seorang wanita bernama Lucy." Lucy lemas. Ia terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi. "Dan Aris," lanjut Anjani sambil menatap suaminya yang gemetar. "Kamu pikir aku bodoh? Aku sengaja meninggalkan draft surat cerai itu di atas meja agar kamu membacanya. Aku ingin tahu sejauh mana kamu akan mengkhianatiku saat kamu merasa terdesak. Dan ternyata, kamu lebih rendah dari yang aku duga." Anjani melangkah maju, merenggut sertifikat itu dari tangan Aris yang sudah tidak bertenaga. "Kamu bukan hanya kehilangan seorang istri malam ini, Aris. Kamu kehilangan martabatmu, pekerjaanmu, karena aku sudah mengirimkan bukti rekaman ini ke kantormu, dan mungkin, kebebasanmu. Anjani, tolong. Mas minta maaf. Mas cuma hilaf karena hasutan ibu dan Lucy." Aris mulai memohon, mencoba berlutut. "Hilaf tidak butuh perencanaan sedetail itu, Aris," jawab Anjani. Ia berbalik dan mengambil koper yang sudah ia siapkan di pojok ruangan. "Bukan aku yang pergi dari rumah ini, tapi kalian." Anjani membuka pintu ruang kerja lebar-lebar. Di luar, sudah berdiri 2 orang petugas keamanan komplek dan asisten pribadinya. "Bantu bapak ini, ibu, dan adiknya mengemasi barang-barang mereka," ujar Anjani pada petugas keamanan.
Pastikan tidak ada barang milik saya yang terbawa, termasuk baju-baju yang dibeli dengan uang saya. Jika mereka menolak, silakan hubungi polisi yang sedang menunggu di depan gerbang." Ibu Ratmi menangis histeris, merutuki nasibnya dan menyalahkan Anjani sebagai menantu durhaka. Namun, Anjani tidak lagi peduli. Ia berjalan keluar menuju balkon, menghirup udara malam yang terasa jauh lebih lega. Malam itu, di bawah cahaya bulan, Anjani menyaksikan Aris, Ibu Ratmi, dan Lucy diusir dari rumahnya sendiri. Mereka pergi dengan membawa tas-tas plastik berisi pakaian lama mereka, tanpa uang sepeser pun dari hasil penjualan tanah impian mereka. Rahasia itu telah terbongkar, dan dengan itu, rantai yang selama ini mengikat Anjani pada pernikahan yang toksik itu akhirnya putus sepenuhnya. Seminggu setelah pengusiran dramatis malam itu, rumah Anjani terasa seperti sebuah kuil yang tenang dan suci. Tidak ada lagi aroma minyak jelantah, tidak ada lagi suara cempreng Lucy yang menuntut perhatian, dan yang paling penting, tidak ada lagi kehadiran Aris yang selalu membuat Anjani merasa harus mengecilkan dirinya sendiri. Namun, ketenangan itu hanyalah jeda sebelum badai hukum dimulai. Anjani duduk di ruang kerjanya yang kini benar-benar hanya menjadi miliknya. Di depannya, Pak Hendra, pengacara keluarga yang setia, meletakkan setumpuk dokumen. Semua bukti sudah lengkap, Bu Anjani. Rekaman CCTV, pengakuan dari Jono yang sekarang ditahan di Polres, hingga bukti transfer bulanan yang menunjukkan bahwa Anda adalah tulang punggung tunggal di rumah tangga ini. "Bagaimana dengan Aris?" tanya Anjani datar. "Dia mencoba mengajukan mediasi, Bu. Dia mengirim puluhan pesan kepada saya, memohon agar laporan pencurian dokumen itu dicabut. Dia ketakutan. Perusahaannya sudah mengeluarkan surat skorsing setelah mereka menerima laporan keterlibatannya dalam upaya penggelapan aset," jawab Pak Hendra. Anjani mengangguk. "Saya tidak akan mencabut laporan itu, Pak Hendra. Tapi saya bersedia bertemu dengannya satu kali lagi. Di sini. Di rumah ini. Saya ingin mengakhiri segalanya di tempat di mana semuanya dimulai." Pukul 2 siang, sebuah taksi berhenti di depan gerbang. Aris turun dengan penampilan yang sangat kontras dengan sosoknya yang dulu sombong. Kemejanya tampak kusut, matanya cekung, dan bahunya layu. Di belakangnya, Ibu Ratmi tetap mengekor. Wajahnya masih memancarkan kebencian namun kali ini bercampur dengan keputusasaan. Lucy tidak terlihat. Kabarnya dia mengurung diri di kontrakan sempit karena malu setelah namanya terseret dalam penyelidikan polisi. Anjani menyambut mereka di ruang tamu. Ia tidak berdiri, ia tetap duduk di sofa mahalnya, memegang sebuah map hitam yang berbeda dari sebelumnya. "Anjani." Suara Aris parau. "Mas datang untuk minta maaf. Tolong, cabut laporannya. Mas bisa dipenjara. Anjani, karir Mas hancur. Ibu juga sakit-sakitan terus sejak kita pindah ke kontrakan." Ibu Ratmi langsung menimpali dengan gaya dramatisnya yang khas. "Tega kamu ya, Anjani. Kami ini keluargamu. Masa kamu mau melihat suamimu sendiri di penjara? Apa kata orang nanti? General Manager punya suami narapidana? Nama baikmu juga bakal hancur." Anjani menyesap tehnya perlahan, lalu meletakkan cangkir itu dengan dentingan pelan namun tegas. "Nama baik saya dibangun dari prestasi dan integritas, Bu. Bukan dari siapa suami saya. Justru dengan menyingkirkan benalu seperti kalian, nama baik saya akan tetap terjaga." Anjani menatap Aris dengan dingin. "Kamu minta maaf karena kamu menyesal, atau karena kamu tertangkap, Aris? Selama 3 tahun aku bersabar. Aku memberikan semua yang kamu butuhkan. Aku menanggung semua cicilanmu, harga dirimu, bahkan gaya hidup keluargamu. Tapi apa balasanmu? Kamu mencoba merampok satu-satunya peninggalan almarhum ayahku. Mas cuma ingin punya uang sendiri supaya tidak dianggap rendah olehmu." Aris berteriak frustrasi. "Kamu selalu memamerkan kesuksesanmu. Kamu membuatku merasa kecil." "Aku tidak pernah membuatmu merasa kecil, Aris," potong Anjani. "Egomu sendirilah yang mengecilkanmu. Kamu tidak tahan melihat istrimu melampauimu. Bukannya mendukung, kamu malah mencoba menarikku turun ke lumpurmu.
Itulah perbedaan antara pemimpin dan pecundang. Anjani membuka map hitam itu dan mengeluarkan selembar kertas. Ini adalah surat kesepakatan. Saya akan mencabut laporan polisi mengenai pencurian dokumen tanah itu, dengan syarat. Mata Aris berbinar penuh harapan. Apa syaratnya? Apapun akan Mas lakukan. Pertama, kamu menandatangani surat cerai ini sekarang juga tanpa tuntutan harta Gonogini. Karena faktanya, tidak ada harta yang kamu hasilkan selama pernikahan ini. Kedua, kamu dan keluargamu harus menandatangani surat pernyataan untuk tidak pernah lagi mendekati saya, rumah saya, atau kantor saya dalam radius 1 kilometer. Jika kalian melanggar, rekaman CCTV itu akan langsung saya serahkan kembali ke jaksa penuntut. Ibu Ratmi terbelalak. Cerai? Kamu mau menceraikan anakku setelah semua yang dia berikan padamu? Apa yang dia berikan, Bu? Tanya Anjani dengan nada mengejek. Hanya rasa sakit hati dan cucian kotor. Silakan pilih. Aris. Penjara selama 5 tahun atau tanda tangan dan pergi dari hidupku selamanya. Aris menatap surat itu dengan tangan gemetar. Ia menoleh ke arah ibunya, lalu ke arah rumah mewah yang kini benar-benar terasa seperti mimpi yang hilang. Ia menyadari bahwa ia tidak punya pilihan. Kekuatan hukum dan finansial Anjani terlalu besar untuk ia lawan. Dengan air mata yang menetes di atas kertas, Aris menandatangani surat cerai dan surat kesepakatan itu. Ia menyerahkan pulpennya kembali pada Anjani dengan tangan yang lemas. Sudah, bisik Aris. Anjani mengambil surat itu, memeriksanya sebentar, lalu menyerahkannya pada Pak Hendra. Selesai. Pak Hendra, tolong urus pencabutan laporan di Polres hari ini juga, tapi pastikan klausul perlindungan saya tetap berlaku. Anjani berdiri, mengisyaratkan bahwa pertemuan telah usai. Sekarang, silakan pergi. Jangan pernah kembali. Dan untuk ibu, Anjani menatap Ibu Ratmi yang masih tampak ingin memaki. Ibu bilang istri harus menurut pada kodrat. Kodrat saya sekarang adalah menjadi wanita yang merdeka. Semoga ibu bisa mengajari anak ibu cara menjadi pria sejati di kehidupan kalian yang baru nanti. Di tempat yang sesuai dengan kemampuan kalian. Ayo, Mas. Ajak Ibu Ratmi sambil menarik lengan Aris dengan kasar, menyembunyikan rasa malunya di balik kemarahan yang sia-sia. Saat mereka berjalan menuju pintu, Aris sempat menoleh sekali lagi. Ia melihat Anjani berdiri tegak di tengah ruang tamu yang megah. Wanita itu tampak begitu bersinar, begitu berkuasa, dan begitu jauh dari jangkauannya. Aris menyadari bahwa ia baru saja membuang berlian demi segenggam kerikil yang dipaksakan oleh egonya sendiri. Begitu pintu tertutup, Anjani menghela napas panjang. Ia merasa seolah-olah sebuah beban seberat gunung baru saja diangkat dari pundaknya. Ia berjalan menuju cermin besar di lorong rumah. Ia melihat bayangan seorang wanita yang tangguh, yang tidak lagi butuh pengakuan dari pria yang tidak menghargainya. Ini bukan akhir, gumam Anjani pada dirinya sendiri. Ini adalah babak pertama dari hidupku yang sebenarnya. Ia mengambil ponselnya, menelepon Siska. Siska, tolong siapkan tiket liburan ke Bali untuk akhir pekan ini. Hanya untuk saya sendiri. Saya butuh merayakan kenaikan jabatan saya yang tertunda. Anjani tersenyum. Kali ini senyumnya tulus, tanpa beban, dan penuh dengan harapan. Ia telah memenangkan konfrontasi terakhirnya, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kecerdasan dan keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi layak dipertahankan. 6 bulan telah berlalu sejak badai di ruang tamu itu mereda. Bagi dunia luar, 6 bulan mungkin waktu yang singkat, namun bagi Anjani, itu adalah masa transformasi yang luar biasa. Pagi ini, ia berdiri di balkon kantor barunya yang terletak di lantai 30 sebuah pencakar langit di kawasan bisnis Jakarta. Pemandangan kota yang sibuk di bawah sana seolah menjadi saksi bisu atas perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Anjani kini bukan lagi sekadar general manager yang sedang membuktikan diri. Ia telah resmi diangkat menjadi direktur operasional regional berkat keberhasilannya melakukan ekspansi besar-besaran yang sempat ia rencanakan di tengah konflik rumah tangganya dulu. Ponselnya bergetar di atas meja kerja yang terbuat dari kayu eksolit. Sebuah pesan masuk dari Siska. Ibu,
Draft laporan keuangan tahunan sudah siap. Dan satu lagi, ada surat dari Pengadilan Agama mengenai penyelesaian akhir pembagian aset kecil yang tersisa. Semuanya bersih, Bu. Tidak ada sanggahan lagi dari pihak sana. Anjani tersenyum. Bersih, gumamnya. Kata itu memiliki makna yang sangat dalam baginya. Hidupnya kini bersih dari manipulasi, bersih dari rasa rendah diri yang dipaksakan, dan bersih dari parasit yang hanya tahu cara menguras energi dan hartanya. Di sisi lain kota, di sebuah lingkungan padat penduduk yang jauh dari kemewahan, suasana sangat kontras. Aris duduk di depan sebuah ruko kecil yang menjual pulsa dan token listrik. Kemeja kantornya yang dulu selalu disetrika rapi oleh layanan laundry mahal kini digantikan oleh kaos oblong yang sudah mulai melar di bagian leher. Setelah dipecat secara tidak hormat karena kasus percobaan penggelapan aset yang dilaporkan Anjani, Aris kesulitan mendapatkan pekerjaan di perusahaan ternama. Rekam jejaknya sudah tercoreng di database HRD jaringan logistik. Kini, ia hanya bisa membantu mengelola usaha kecil-kecilan milik temannya dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan motor bekasnya. "Aris, mana uang belanja hari ini?" teriak Ibu Ratmi dari dalam kontrakan sempit mereka yang hanya memiliki 2 kamar. Ibu Ratmi tidak lagi memakai kebaya sutra atau memamerkan emas di arisan kampung. Ia terpaksa pindah ke kota untuk menemani anaknya yang terpuruk, namun bukannya membantu, ia justru terus-menerus mengeluh tentang panasnya udara kontrakan dan bau selokan di depan rumah. "Belum ada, Bu. Penjualan hari ini sepi," jawab Aris malas. "Makanya, kamu itu harusnya lebih pintar. Dulu punya istri kaya disia-siakan. Sekarang lihat kita, makan saja harus hitung-hitungan," omel Ibu Ratmi tanpa henti. Lucy, sang adik ipar, juga tidak jauh berbeda. Ambisinya menjadi selebgram atau pengusaha online sukses hancur berantakan setelah modal yang ia dapatkan dari meminjam ke sana kemari, dengan menjaminkan nama Aris, habis begitu saja untuk gaya hidup yang tidak berkelanjutan. Kini ia sibuk menghindari telepon dari para penagih hutang yang mulai menerornya. Aris hanya bisa terdiam. Setiap kali ia melihat berita ekonomi di televisi atau membaca portal berita daring, ia seringkali melihat wajah Anjani. Istrinya, mantan istrinya, kini sering menjadi pembicara di seminar kepemimpinan wanita. Anjani tampak semakin muda, semakin berwibawa, dan yang paling menyakitkan bagi Aris, Anjani tampak sangat bahagia tanpa dirinya. Malam harinya, Anjani mengadakan syukuran kecil di rumahnya. Bukan pesta besar yang glamor, melainkan makan malam hangat bersama tim intinya dan Pak Hendra, pengacara yang telah membantunya melewati masa-masa kelam. Rumah itu kini terasa benar-benar seperti rumah. Anjani telah mendekorasi ulang setiap sudutnya sesuai dengan selera pribadinya yang elegan namun minimalis. Tidak ada lagi sisa-sisa keberadaan Aris. Kamar tamu yang dulu menjadi sengketa kini telah diubah menjadi perpustakaan pribadi yang lengkap dengan kursi baca yang sangat nyaman. "Bu Anjani," puji Pak Hendra sambil mengangkat gelas jus jeruknya. "Saya telah menangani banyak kasus perceraian dan sengketa harta, tapi jarang sekali saya melihat seseorang yang bisa bangkit secepat dan sekuat Anda. Anda tidak membiarkan luka itu menjadi penghambat, justru menjadikannya batu loncatan." Anjani tersenyum tulus. "Terima kasih, Pak Hendra. Saya belajar satu hal penting. Mahkota seorang wanita bukan diberikan oleh suaminya, tapi ditempa oleh keberaniannya sendiri. Dulu saya pikir saya butuh Aris untuk merasa lengkap sebagai wanita. Ternyata, saya hanya butuh diri saya sendiri yang utuh." Siska, yang duduk di samping Anjani, ikut menimpali. Dan sekarang, banyak sekali kolega dan pengusaha yang mencoba mendekati ibu. Loh, ada beberapa yang secara terang-terangan mengirim bunga ke kantor. Anjani tertawa kecil. "Bunga-bunga itu indah, Siska. Tapi untuk saat ini, saya lebih suka menikmati keharuman keberhasilan saya sendiri. Saya tidak terburu-buru untuk berbagi ruang dengan siapapun lagi. Saya sedang menikmati masa di mana saya adalah penguasa atas waktu, perasaan, dan harta saya sendiri." Setelah para tamu pulang, Anjani berjalan menuju balkon lantai 2. Ia menatap taman bawah yang kini diterangi lampu-lampu taman yang cantik.
Ia teringat malam saat Aris memandangnya rendah karena jabatan barunya. Ia teringat saat ibu mertuanya mencoba mengusirnya dari dapurnya sendiri. Dulu, ia merasa takut. Sekarang, ia merasa damai. Anjani menyadari bahwa kenaikan jabatannya bukan hanya tentang gaji yang lebih besar atau kursi yang lebih empuk. Itu adalah ujian semesta untuk melihat apakah dia cukup kuat untuk melepaskan beban yang selama ini menghambat pertumbuhannya. Aris dan keluarganya adalah beban itu. Dengan kepergian mereka, Anjani tidak hanya naik jabatan di kantor, tapi juga naik jabatan dalam level kehidupannya sebagai manusia. Ia mengambil sebuah buku catatan kecil dari atas meja. Di halaman pertama, ia menuliskan satu kalimat yang akan menjadi pegangannya selamanya. Jangan pernah mengecilkan cahayamu hanya agar orang lain tidak merasa silau. Biarkan mereka yang tidak tahan dengan cahayamu pergi mencari kegelapan mereka sendiri. Anjani menutup bukunya, mematikan lampu ruang tamu, dan berjalan menuju kamarnya dengan langkah yang mantap. Ia tidur dengan nyenyak, tanpa ada lagi kekhawatiran tentang hari esok, karena ia tahu bahwa di tangannya lah kendali atas takdirnya berada. Besok pagi, ia akan kembali ke kantor sebagai pemimpin. Dan di rumah ini, ia tetaplah sang ratu. Mahkotanya kini sudah terpasang dengan kokoh, tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh siapapun lagi, terutama oleh mereka yang pernah meremehkannya. Selesai.